Yang terhormat, Tim SAR gabungan akan mendatangkan perangkat pencari bawah laut untuk proses pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada hari keempat pencarian, atau pada Sabtu, 5 Juli 2025. Pak Ginting, Selain underwater searching device, tim SAR gabungan juga menyiapkan manpower yang bisa berupa pengoperasi alat atau penyelam dan persyaratan-persyaratan lainnya. Tim juga telah menyiapkan data-data penunjang yang diperlukan untuk hal tersebut, termasuk data pasang surut laut dan tingkat kedalamannya. Meski demikian, proses penyelaman belum tentu akan dilakukan pada pencarian esok. Penyelaman baru bisa dilakukan apabila seluruh alat, tenaga, dan syarat telah memenuhi untuk dilakukannya penyelaman. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini, di mana ini masuk hari H+2 dari kejadian. Ya, hari kejadian hari H, kemarin itu H+1, ini H+3, +2. Atau sebagaimana slide yang ada di sana adalah hari operasi H ketiga. Rekan-rekan media sekalian, tadi pagi rekan-rekan sudah mengetahui rencana hari ini yang akan kita lakukan, yaitu terdiri dari 2 OSC, ya, OSC Ketapang dan OSC Gilimanuk. Dari masing-masing OSC ada seru darat, laut, dan udara. Ya. Pada hari H+1, korban ditemukan ya di wilayah Gilimanuk. Kemudian dibawa ke sini. Di sana dilakukan konfirmasi dan rekonfirmasi. Sehingga kemarin kita menyampaikan rilis. Kemudian hari ini dari hasil pencarian dan pertolongan hari H+2, masing-masing seru telah melakukan dengan data kekuatan seru darat, kekuatan dari personil Kodim dan Polres menyisir dari pantai Gilimanuk dan pantai Ketapang mulai ASDP sampai ke selatan. Mungkin rekan-rekan media tadi banyak melihat ya rekan-rekan OSC darat dari Kodim dan dari Polres, kemudian tim antemortem ataupun tim trauma healing dari Polres atau dari Polri sudah bekerja, yang ada di sekitar kita juga, dan sampai dengan hari ini seluruh darat melakukan tugasnya, belum ada data-data ditemukan. Namun bentuk tular ataupun penyampaian informasi dari dan kepada masyarakat disampaikan manakala menemukan, menyelamatkan korban KMP ya yang masuk hari kedua H+2 ini, agar melaporkan kepada tim SAR gabungan. Kemudian pada OSC laut dari Danlanal telah membagi wilayah kerja dari alut laut yang terdiri dari TNI AL 2 kapal, Polri ada KN dan Sat RHIB-nya, kemudian dari KPLP, kemudian dari ASDP, kapal sejenis, kemudian dari Basarnas 2 KN dan 2 RHIB-nya, kemudian beberapa pengelola penyeberangan Kapasdap yang kapal sejenis juga mengamankan last known position yang tercatat saat distress ditangkap oleh KSOP dan dilaporkan ke
kantor SAR Surabaya. Sampai hari ini dengan data cuaca medan dan arus pasut dari BMKG sampai dengan sore tadi cuaca berkisar jarak pandang visibility yang tadinya 10 km berkurang sampai dengan 3 km. Itu yang disampaikan oleh BMKG. Kemudian tinggi gelombang 2 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian OSC laut tadi sudah. Kemudian OSC udara telah tergabung dengan kita. CN 235 dari Bahar Kampolri pada pukul 10 sampai dengan 11 WIB melakukan searching udara ke arah selatan. Kemudian satu heli dari potensi SAR kita yaitu Bali Air itu melakukan searching udara dari Gilimanuk menuju sasaran mulai pukul 10.30 sampai dengan 11.30 arah selatan. Sebagaimana yang rencana pencarian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, pergerakan alut udara dan laut untuk unsur-unsur laut yang kapal besar ada di sektor utara. Nanti saya tampilkan situasi fakta data yang ada di Selat Bali dari utara menuju selatan. Kemudian dari heli rescue Basarnas 3606 melaksanakan searching udara pukul 11.00 sampai dengan 12.06 menuju sasaran utara sampai dengan selatan dengan hasil masih belum diketemukan adanya tanda-tanda. Sehingga totalitas dari OSC udara kami belum bisa menemukan adanya data-data perkembangan korban yang dinyatakan hilang. 3 hal OSC tersebut telah menyampaikan dengan resume bahwa hari ini kami belum menemukan data-data adanya temuan baru dari korban yang dinyatakan hilang. Kemudian tim tetap melakukan kegiatan dan menyusun rencana untuk operasi SAR esok hari. Dalam waktu berjalan sepanjang hari ini, kami melakukan rekonfirmasi ulang terhadap miss data yang terjadi terhadap 2 nama atas nama Wahyudi dan Tri Wahyudi, di mana Tri Wahyudi sudah tidak masalah, sehingga kemarin dari rekan-rekan yang melakukan konfirmasi dan rekonfirmasi itu adalah 2 nama yang 1 orang. Ternyata setelah kami lakukan rekonfirmasi ulang, yang bersangkutan adalah 2 orang yang berbeda. Di mana yang nama Wahyudi itu adalah penduduk di Gilimanuk. Saat mereka selamat, langsung dijemput pihak keluarga dan kembali ke rumah. Komunikasi tim SAR gabungan, baik dari kami berbicara tim SAR gabungan, komponennya lengkap, seluruh komponen nasional, mulai dari ASDP, hubungan, dan lain sebagainya, melakukan konfirmasi ulang bahwa yang bersangkutan adalah 2 nama yang berbeda. Kemudian Wahyudi yang kami konfirmasi ulang dari pihak salah satu keluarganya yang di Ketapang melapor ke ASDP Ketapang, lalu melakukan video call langsung kepada yang bersangkutan, mencocokkan antara KTP yang terdaftar dengan yang bersangkutan dan dinyatakan valid
bahwa yang bersangkutan adalah Wahyudi yang informasinya bernama Sinyo, yang dinyatakan tidak ada. Ternyata yang bersangkutan sudah di Gilimanuk. Tadi sudah kami putuskan bahwa tim SAR gabungan merilis bahwa hasil operasi pencarian dan pertolongan pada hari ini menyampaikan rilis terbaru bahwa korban yang berhasil kita evakuasi sebanyak 36 orang dengan komposisi 30 orang dalam keadaan selamat, data terkonfirmasi dan terupdate di papan informasi. Kemudian dari 30 orang tersebut 21 itu adalah penduduk Ketapang, Banyuwangi, dan 9 penduduk Gilimanuk. Kemudian korban dalam pencarian saat ini berjumlah 29 orang. Demikian rekan-rekan media untuk situasi korban yang berhasil kita rekonfirmasi kembali. Kemudian rencana kegiatan besok, kami telah mengambil suatu langkah-langkah yang akan kita rencanakan hari ini. Secara global, rencana besok dan hari ke depan, kami akan meyakinkan last known position atau LKP menjadi fix datum. Kami sedang menyiapkan alat peralatan, manpower, dan persyaratan lainnya. Kemudian on-screen coordination yang terbagi menjadi 2 dan 3 SRU masing-masing tetap melakukan tugas pencarian yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan hari H+3. Dan kami memohon kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat memberikan doa yang terbaik kepada kami dan korban yang belum kita ketemukan, semoga bisa kita evakuasi dalam keadaan apapun. Saya rasa demikian, rekan-rekan media. Saya persilakan perwakilan dari pemerintah untuk menyampaikan, yaitu Pak Ginting dari KPLB, dari Pak KNKT. Ada yang mau disampaikan? Oke, jika tidak ada, kawan-kawan media, silakan. Jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan, saya batasi 3. 1, 2, 3. Yang merah. Pak, bagaimana dengan sinkronisasi antara manifest dengan jumlah penumpang yang dengan nama penumpang yang kemarin diakui akan direkonfirmasi ulang oleh Pak Menko? Apakah itu sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana, Pak? Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, kami berdasarkan data valid yang dikeluarkan oleh pihak regulator dan operator. Makanya tadi kami melakukan rekonfirmasi ulang terhadap 2 nama Wahyudi dan Tri Wahyudi. Itu adalah 2 nama yang berbeda dan orang yang berbeda. Yang Wahyudi dengan alias Sinyo itu yang kemarin tidak sempat melapor, langsung pulang ke keluarganya di Gilimanuk. Itu Pak dari CNN, betul ya? Selanjutnya, Siapa? ya Bapak itu.
Mungkin terkait posko anti DPI Pak, mungkin hari ini ada update jumlah warga atau warga yang lapor korbannya belum ditemukan, mungkin ada berapa? Baik, terima kasih Bapak. Pada fase operasi SAR mencari dan menolong mengevakuasi, kami tetap memasang semua penginderaan, namun kami fokus pada pencarian dan pertolongan. Data itu masih kita godok, nanti akan kita sampaikan. Dan perlu dicek ulang. Ya, jadi fase kami sebagai SMC mencari, menolong, mengevakuasi. Cukup ya Pak? Ya Ibu, silakan. Tadi sempat dikatakan ada kendala jarak pandang Ya. yang menjadi salah satu kendala dari seluruh operasi yang dilakukan hari ini. Kendala yang paling besar yang menjadi pokok utama persoalan sampai akhirnya sudah ditemukan korban. Atau mungkin ada faktor-faktor lain yang akhirnya operasi hari ini berakhir dengan ini. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Tadi pagi Bapak Ibu rekan-rekan media mendengarkan langsung penginderaan mata telinga kami, yaitu BMKG. Ya, dan tadi pun kami rapat, kami mengupdate situasi dan disampaikan bahwa terjadi penurunan visibility yang semula 10 km menjadi 3 km. Kemudian tinggi gelombang yang rata-rata 0,5 sampai 1,2, sekarang 2 sampai 2,5. Dan hal ini terdokumentasi bagi unsur-unsur laut yang ada di lapangan tadi. Kemudian juga data pergerakan arus pasang surut. Tolong Pak Revo bisa munculkan yang live aja. Pergerakan arus pasang surut, ya, karena ini juga akan menjadi database kita sebelum melakukan operasi selanjutnya, baik itu surface dan subsurface. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini kecepatan arus dari selatan ke utara, titik itu. Ini live langsung. Ya. Ini pergerakan ke atas. Kalau tadi ke selatan dan muter. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan media mau lihat yang di pos kecil kita gabungan di sebelah kanan, itu live. Makanya saya ada di situ memantau itu semua. Nah ini bisa bayang pun. Kemudian hasil diskusi kami dengan OSC Ketapang dalam hal ini dan Lanal menganalisa peta laut yang beliau bawa, mulai mempelajari kedalaman laut berkisar antara 40 sampai 50 meter. Makanya kami akan mengambil langkah untuk berikutnya menyiapkan operasi subsurface atau operasi penyelaman. Namun ada tahap pendahuluan yang harus kita siapkan, sarana prasarana, ya, dan manpowernya. Belum manpower menuju pelaksanaan, kita lengkapi prosedur requirement terhadap personil tersebut. Ready for dive atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh. Tapi titik koordinat kapal itu sudah ditetapkan. Nah itu dia yang tadi saya sampaikan. Besok kita akan mengambil langkah. Tadi pagi dari KPLP melalui distrik navigasi sudah menyeting alat itu akan digeser ke sini. Besok kita akan fitting ke salah satu alut laut
dan akan melakukan pencarian. Kemudian kita akan meningkatkan lagi, mendatangkan dari TNI AL. Ya, hari ini, malam ini kami akan bekerja merequest peralatan tersebut untuk hadir di sini. Setelah hadir, kita akan melakukan pendalaman dengan tim yang ada, baik KNKT dan lain sebagainya, seluruh stakeholder operasi SAR gabungan. Jelas ya? Ya, terakhir. Mungkin Pak Deputi, berarti bisa disimpulkan kalau 29 korban itu ada di bawah laut ya Pak? Mungkin yang pertama, yang kedua, terkait KNKT mungkin sampai hari ini sejauh apa Pak untuk pemeriksaan? Terima kasih Pak. Pak KNKT sebentar. Saya garis bawahi, kita tidak berasumsi hal tersebut. Ya, langkah-langkah ini pentahapannya jelas. Kita kemarin kan Bapak Ibu sekalian sudah tahu arahan Bapak Menteri memaksimalkan pencarian. Makanya sampai saat ini saya masih melakukan pencarian permukaan. Untuk bawah, tahapannya ada lagi. Ya, kita tidak menjustifikasi bahwa itu ada di bawah. Nanti dalam tugas yang saya emban, saya mencari menyelamatkan dulu. Kalau analisa itu bisa terjadi oleh rekan kami dari KNKT. Tapi setelah misi Search and Rescue selesai, KNKT akan menganalisis. Demikian ya Pak. Jangan nanti bias sehingga berita simpang siur. Ya, kita harus memberikan ya kepada masyarakat yang menjadi korban bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Demikian rekan-rekan media, saya rasa itu saja. Alatnya untuk cari tadi apa Pak? Yang mau cari. Kalau bahasa globalnya underwater searching device, ya nanti macam-macam, itu globalnya. Bisa ada magnetometer, bla bla bla, dari kapal juga ada kapal yang mempunyai teknologi untuk mencari tersebut, itu secara fix kapal. Kalau yang portable, ya tadi yang saya bilang, bahasa globalnya yang portable underwater searching device. Berarti besok perpaduan underwater sama permukaan juga. Tetap berjalan, kan tadi saya sampaikan, ya Mas. Itu penegasan aja ya. Cukup Bapak Ibu? KNKT mungkin sedikit. Gimana? Sedikit saja. 1 kalimat, 3 kalimat. Izinnya. Yang mau ngomong? Jadi KNKT sampai hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa data informasi mengenai data cuaca ketika terjadi kecelakaan seperti apa, terus data dari vessel traffic control seperti apa, dan komunikasi yang terjadi saat malam itu kita sudah kumpulkan. Dan besok kita lanjutkan dengan mungkin mewawancarai korban-korban yang selamat. Kita ingin apa yang terjadi sebenarnya dari beberapa korban, sehingga nanti kita bisa memfokuskan kalau ceritanya seperti ini, kira-kira apa yang akan kami cari lagi informasinya. Jadi hari ini kita fokus pengumpulan data, dan intinya selama operasi SAR ini semua membantu untuk search and rescue. Nanti setelah SAR dinyatakan tutup, baru kami yang akan menghandle. Jadi sampai saat ini, nanti setelah search and rescue dinyatakan close, baru kami. Mungkin itu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.